إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sehingga pada malam hari ini kita bisa melanjutkan aktivitas kita, yaitu membahas tentang fiqhul ibadah. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Taib jamaah rahimakumullah, kita masih membahas tentang fikih udhiyah ya, yaitu tentang hewan kurban. Jadi pertemuan kita yang sebelumnya kita sudah membahas sampai di sifat-sifat sempurna pada hewan kurban. Kita akan lanjutkan tentang memotong kuku dan memangkas rambut bagi orang yang ingin berkurban. Ini biasanya sebelum masuk bulan Dzulhijjah ya, banyak sekali postingan-postingan terkait dengan hadis ini ya. Namun ada beberapa yang salah dalam menerjemahkannya sehingga salah pula memahaminya. Ini hadis dari Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a." Jika telah masuk hari ke-10 Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong sedikit pun dari rambut dan bulunya. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib, ya. Nah, dalam hadis ini ada beberapa yang salah dalam menerjemahkan hadis tersebut, sehingga cara memahaminya pun salah. Jadi ada yang memahami bahwa janganlah ia memotong sedikit pun dari rambut dan bulunya. Jadi lafadznya di sini itu dikembalikan kepada hewan kurban, sehingga kita nggak boleh sedikit pun ya, jangankan memotong. Jadi kalau ada dari bulu hewan kurban itu misalnya ada yang terlepas ya, mungkin rontok atau lain sebagainya, maka itu hukumnya tidak diperbolehkan. Jadi begitu ya, karena lafadznya di sini kata ganti tersebut dikembalikan kepada hewan kurban. Namun di sini enggak ada penyebutan hewan kurban. Ya, cuman Nabi menyebutkan kalau kalian ingin berkurban. Jadi ya, yang dimaksud di sini adalah orangnya yang ingin berkurban. Sehingga kalau dia sudah punya niatan kurban sejak lama sebelum masuk bulan Dzulhijjah, ya, dia sudah punya niatan ingin berkurban, maka ketika masuk bulan Dzulhijjah maka dia tidak boleh menyentuh rambut dan bulunya. Yang rambut dia, bulu dia. Jadi bukan bulu hewan kurban tersebut, begitu. Nah, di sini jamaah rahimakumullah, para ulama berselisih pendapat tentang orang yang telah memasuki tanggal 10 Dzulhijjah dan ingin berkurban. Ya. Di antaranya adalah pendapat Ibnul Musayyib, kemudian Imam Ahmad dan sebagian dari sahabat-sahabatnya Syafi'i. Kata mereka bahwa diharamkan baginya mengambil sesuatu dari rambutnya dan kukunya hingga ia menyembelih. Jadi pendapat pertama hukumnya
haram. Andaikan di antara kita yang ingin berkurban, kemudian di awal-awal bulan Dzulhijjah itu sebelum kita menyembelih hewan kurban kita, ada yang mencukur rambutnya, ada di antara kita mungkin karena besoknya itu ingin sholat Id, kemudian mengerik kumisnya, ataupun bulu ketiaknya, atau bulu kemaluannya. Ya, jadi semua bulu-bulu yang ada di tubuh kita. Ya, maka jika melakukan hal itu, maka dia berdosa, karena hukumnya haram. Begitu. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Malik dan pendapatnya Imam Syafi'i sendiri, ya, dan sebagian para sahabat-sahabatnya, bahwa hukum memotong bulu dan rambut bagi orang yang ingin berkorban itu hanya makruh, dan makruhnya di sini adalah makruh tanzih, bukan diharamkan. Ya. Arti makruh tanzih itu adalah dibenci. Tujuannya apa? Tanzih. Ya. Tanzih itu untuk membersihkan. Ya. Ini dibenci, tidak diperbolehkan. Tapi tidak sampai ke derajat haram. Nah, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, dulu aku memintal tali-tali untuk dikalungkan pada unta Nabi. Kemudian beliau mengalungkannya dan mengirimkannya, sementara tidak diharamkan atas beliau apa yang dihalalkan Allah hingga beliau menyembelih korbannya. Jadi begitu ya. Nah, dari dalil ini maka pendapat yang kedua lebih memilih bahwa hukum memotong, mencabut bulu ataupun rambut pada orang yang ingin berkorban, maka dia hukumnya makruh. Seperti itu. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Tapi yang jelas bahwa kalau kita melihat dari sisi larangannya, jadi larangan ini tidak masuk kepada larangan-larangan bagi hewan, bagi orang yang, larangan ini tidak masuk kepada syarat-syarat sahnya orang yang ingin berkurban. Artinya adalah bahwa jika seandainya ada syarat-syarat sahnya orang yang berkurban, itu adalah tidak boleh memotong rambut ataupun kuku pada dirinya, maka ini bisa masuk ke dalam larangan yang diharamkan. Namun orang yang ingin berkorban, semua para ulama tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa ini adalah salah satu syarat sahnya berkorban. Tidak ada. Ya, sehingga pendapat yang paling kuat adalah pendapat bahwa memotong rambut ataupun memotong kuku ketika sudah masuk awal bulan Dzulhijjah bagi orang yang ingin berkorban itu hukumnya makruh, tidak diharamkan. Artinya andaikan pun ternyata akhirnya dia memotong janggutnya, bukan janggutnya ya, kumisnya mungkin, atau bulu kemaluannya mungkin, ya maka itu tidak disebut sebagai hal yang haram, dan hewan sembelihannya pun tetap dianggap sah, seperti itu. Baik. Ya. Apa sih hikmah daripada kita ini nggak boleh memotong kuku dan rambut kita, ya, jika seandainya kita sudah niatkan untuk berkorban? Ada beberapa ulama yang menyebutkan bahwa hikmah larangan tersebut agar seluruh bagian tubuh itu mendapat pembebasan dari api neraka. Ya. Sehingga dengan dipotongnya hewan kurban kita, maka kita diperbolehkan juga mencukur atau mencabut bulu-bulu yang ada pada bagian tubuh kita. Jadi seperti itu. Ya. Taib. Nah, itu terkait dengan apa? Dengan larangan untuk memotong bulu atau rambut yang ada pada diri kita kalau kita ingin berkurban. Kemudian yang berikutnya adalah tentang waktu penyembelihan kurban.
Tentang waktu penyembelihan kurban ini ulama sepakat bahwa tidak boleh menyembelih kurban sebelum terbit fajar pada hari nahar. Kalau dia menyembelihnya sebelum terbit fajar pada hari nahar, ya berarti kurbannya tidak sah. Nah, yang diperselisihkan itu tentang jika dia menyembelihnya di waktu sesudah fajar, ya. Di waktu sesudah terbitnya fajar. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala kemudian Dawud Az-Zahiri dan beberapa ulama-ulama yang lainnya, mereka berpendapat bahwa waktunya masuk ketika telah terbit matahari dan telah berlalu sepanjang kadar mengerjakan salat Id dan 2 khutbah. Ya. Jadi kapan terbitnya matahari, Pak? Ya ketika waktu syuruk itu kan terbit matahari kan. Nah, jadi setelah terbit matahari kemudian kadarnya kita mengerjakan salat Id 2 rakaat, kemudian ada khutbah. Ya kurang lebih kalau dilaksanakan tidak begitu lama, ya paling setengah jam. Ya. Jadi setelah terbitnya matahari kemudian ada jeda waktu setengah jam, maka setelah itu dia boleh untuk menyembelih hewan kurbannya. Itu pendapat Imam Syafi'i. Ya. Dan jika ia menyembelih setelah itu maka kurbannya sah. Nah, kata beliau, sama saja baik imam sudah selesai salat Id maupun belum. Karena terkadang kan ada yang ditakhirkan salat Idnya, ya, yang seharusnya salat Id itu sudah diperbolehkan dilaksanakan setelah terbitnya matahari. Karena kalau terbit matahari berarti itu sudah masuk waktu duha. Sedangkan salat Id itu adalah waktu-waktu kita salat duha. Jadi begitu. Ya. Misalnya di Masjid Baitur Rahmah ini mengerjakan sholat idnya jam 8 misal. Kemudian di Masjid Al-Mubarak mengerjakan sholat idnya jam setengah 9. Padahal terbit fajarnya ataupun terbit mataharinya itu misal jam 6. Harusnya setengah 7 itu sudah boleh menyembelih hewan kurban atau jam 7 lah. Nah, karena nunggu nih ya, kelamaan Masjid Baitur Rahmah, ngapain terlalu lama, Pak? Jadi karena saking menunggu kelamaan akhirnya tidak disembelih-sembelih ya, sampai Masjid Baitur Rahmah itu selesai mengerjakan sholat. Ya, jadi begitu. Ya. Nah, yang dimaksud dengan batasan awal boleh menyembelihnya itu apakah karena waktu ataupun ya, karena imam yang mengerjakan sholat Id tersebut bersama kaum muslimin. Ya. Kalau patokannya itu adalah waktu, ya berarti ya, entah imam selesai ataupun belum selesai sholat, kalau sekiranya kadar untuk mengerjakan sholat 2 rakaat dan khutbah itu cukup, maka boleh untuk langsung menyembelih hewan kurban. Jadi begitu. Kadang imam khutbahnya lama sekali, ya kan, sampai berjam-jam gitu. Nah, ini nggak selesai-selesai, orang yang seharusnya sudah makan hasil sembelihannya akhirnya tidak makan, jadi lapar. Karena yang disunahkan itu adalah mentakhirkan makan ketika hari raya Idul Adha. Ya, tujuannya agar supaya ketika yang dimakan itu adalah hewan yang dikorbankan. Cuman sekarang tradisinya di Indonesia berbeda. Ya. Kadang habis sholat, ya, orang santai-santai dulu. Ya. Jadi begitu. Ya. Enggak langsung nyembelih kurban. Padahal yang disunahkan oleh Rasulullah SAW setelah sholat Id
langsung mendatangi tempat penyembelihan, langsung disembelih, kemudian dipotong-potong, ada yang dimasak untuk dimakan. Begitu. Kalau kita enggak, karena tukang jagalnya cuma satu di Taman Sari, maka Masjid Baitur Rahmah mendapat bagian jam 2 siang. Antum enggak makan, dijamak makan pagi sama makan siang. Subhanallah ya. Jadi begitu. Nah ini ya, jangan dibudidayakan yang seperti ini. Ini adat yang salah. Anjurannya itu habis sholat Pak, kita pulang sembelih langsung. Makanya harusnya sih setiap masjid kalau menjadi panitia harus belajar cara nyembelih. Jangan nunggu tukang jagalnya. Ya. Lumayan juga jadi tukang jagal Pak kalau Taman Sari yang megang satu orang kan. Ya. Ini bukan masalah bisnis penyembelihannya, bukan, karena memang hak mereka nggak masalah ya. Cuman sebisa mungkin kalau kita ingin menjadi panitia harusnya kita bisa menyembelih juga, agar supaya cepat, ya, tidak kelamaan. Karena memang anjurannya, sunnahnya demikian, kita bisa makan dari hasil yang sudah disembelih ataupun dari hasil hewan kurban tersebut. Ya buat apa dong kita nunggu-nunggu, kita nggak makan dulu? Ya mending makan dulu kalau saya Pak. Kalau saya tinggalnya di Indonesia, saya makan dulu sebelum berangkat. Lapar kalau nunggu. Iya. Satu, sudah kita nggak kurban, ya. Yang kedua, kita nunggu bagian. Iya kalau dibagi, kalau enggak apalagi kita perantauan, ya. Emang ada yang kenal dengan kita Pak? Nggak ada yang kenal. Nah, kan begitu. Ya makan dulu. Ya. Nah itu makanya sebenarnya tujuan kenapa makannya ditakhirkan itu begitu, agar supaya kita bisa makan dari hasil sembelihan tersebut. Jadi begitu, ya, bukan agar kita berpuasa melanjutkan puasa. Hari raya nggak boleh puasa, haram hukumnya, nggak boleh. Ya. Tidak boleh berpuasa. Makanya untuk membedakan antara hari itu puasa atau tidak, antum minum dulu paginya atau makan cemilan apalah. Ya. Kalau saya makan langsung opor ayam, selesai, nggak lapar. Terserah mau disembelih nanti sore apa besok hari nggak masalah, ya. Yang sudah kenyang kan begitu. Nah, jadi begitu jamaah ya. Jadi tinjauannya seperti itu. Kalau memang tinjauannya itu adalah ya, awal menyembelih itu setelah khatib turun dari mimbar, ya maka berarti ya, tidak ada kaitannya dengan waktu. Namun kalau ada kaitannya dengan waktu, berarti tidak harus khatib itu turun dari mimbar. Kita sudah boleh menyembelih. Ya. Cuman yang jadi pertanyaan lagi, kok Anda menyembelih sebelum khatib naik mimbar? Berarti gak sholat. Ya kan? Gak sholat itu nih. Buru-buru pengen nyembelih kan? Nah itu ya. Ya makanya sekali lagi ini butuh pemahaman. Ya, harus kita sinkronkan sehingga bagi para panitia-panitia yang ingin membuat sholat Id, ya, ingin membuat sholat Id, maka dia harus paham kapan mulainya sholat Id itu. Ya. Kalau memang sudah mulai waktunya, ya, seawal mungkin dia kerjakan, seawal mungkin. Jangan terlalu ditunda, nunggu jamaahnya atau nunggu ustadznya nggak datang. Ketika udah ditunggu ustaznya nggak datang lagi kan. Akhirnya nunggu sembelihan lagi, nggak jadi nyembelihnya. Nah jadi begitu ya. Nah makanya di awal waktu ya, kalau misalnya Idul Adha sunnahnya kan diawalkan ya, kalau seandainya terbit matahari itu jam 6, laksanakanlah setengah 7. Ya kaum muslimin juga jangan terlalu berlama-lama di rumah, segerakan ya kan. Segerakan untuk keluar lalu kemudian menuju tempat-tempat mengerjakan salat Idul Adha. Jadi begitu, biar cepat selesai, biar cepat bisa makan hewan kurban, intinya itu. Ya. Nah itu kalau memang kita mau nurutin sunnah dari yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi begitu. Baik.
Kemudian yang berikutnya tentang akhir waktu menyembelih kurban. Kalau akhirnya ya, adalah ya, di akhir ayyamut tasyrik. Ya, di akhir ayyamut tasyrik. Hari-hari tasyrik itu hari-hari yang berapa? 11, 12, 13. Artinya kita masih diperbolehkan dan masih dianggap sah hewan kurban kita kalau kita menyembelih di hari yang ke-13-nya. Masih boleh ya. Misal karena kita belum punya uang nih, kok tiba-tiba setelah Idul Adha kok bos kita langsung transfer uang ke kita dapat bonus. Ada 50 juta misalnya. Nah, boleh kita beli sapi ya untuk disembelih di hari yang ke-11 atau hari ke-12 atau hari yang ke-13 ya. Biasanya hari-hari itu kambing udah mulai murah, Pak. Tukang kambing itu udah mulai jual banting harga ya. Jadi obral ya. Yang tadinya harganya tinggi banget ya. Kalau ditawar katanya nggak boleh buat sedekah kalau ditawar ya. Nah, kalau udah habis Id biasanya harganya mulai turun murah ya. Jadi antum beli saja. Kalau memang biar dapat pahala kurban, antum belinya di hari yang ke-13 ba'da sholat zuhur. Nah, itu antum beli masih bisa lah ya, untuk dikorbankan ya. Dan saya kira ya, orang-orang yang ya atau kita sendiri lah ya, kita sendiri ya, memperpanjang makan daging kan agak lumayan kan. Biasanya kalau habis di hari yang pertama saja, ini di hari yang ke-13 kita masih bisa makan daging. Jadi begitu. Jadi tidak mengapa. Meskipun yang lebih afdol adalah ya pada hari rayanya itu. Karena penyembelihan itu ada kaitannya dengan sholat Idul Adha. Ya. Tadi seperti yang sudah kita singgung, agar supaya kita pun ketika menahan makan dari sebelum berangkat untuk sholat Id, kita bisa menyantap dari hasil sembelihan tersebut. Nah, jadi seperti itu ya. Wallahu taala alam bishawab. Kemudian yang berikutnya tentang tempat penyembelihan. Ya. Disyariatkan setelah salat Id bagi orang yang menyembelih kurban agar menyembelih di tempat manapun yang disukainya. Di rumahnya atau selainnya. Jadi sebenarnya nggak harus dititipkan di masjid-masjid ataupun musola, tidak harus ya. Jadi kita sembelih sendiri di rumah kalau kita mampu nggak mengapa ya. Namun tentunya kalau kita titipkan di masjid ataupun musola, nanti ya daging kurban kita ini bisa diberikan ya, jangkauannya itu lebih luas. Karena kan mungkin kan pihak panitia misalnya masjid ataupun mushola itu tahulah ya, dia mengetahui siapa-siapa saja yang harusnya diberikan dari hasil kurban tersebut ya. Jadi begitu ya. Baik ya. Sebagaimana juga disyariatkan menyembelihnya di tempat sholat. Ya. Ya, tempat sholat itu bukan musola dan masjid, Pak ya. Nah ini ada ya, kalau kita katakan apa ya? Ada koreksi bagi kaum muslimin yang mereka mengadakan acara penyembelihan kurban itu di masjid-masjid ataupun musola. Dia menggunakan air masjid, dia menggunakan fasilitas masjid dan yang lain sebagainya. Maka ternyata ini nggak diperbolehkan, Pak. Ya, tidak diperbolehkan. Ya. Kalau mau, ya diadakan sendiri. Ya. Atau kalau mau bagi yang sudah nitip-nitip binatang kurban itu, untuk membayar kas ke masjid, misalnya untuk air ya, ataupun untuk tempat pembersihan dan yang lain sebagainya. Karena masjid itu bukan, ataupun musola itu bukan tempat untuk penyembelihan hewan kurban, bukan ya. Namun sekali lagi
Karena di Indonesia apalagi Jakarta khususnya tidak ada tempat untuk menyembelih. Terkadang yang waliyadzubillah ya, kalau bisa di sini Masjid Baitur Rahmah jangan. Tempat sholatnya di sini buat apa? Nyacah-nyacah daging. Jangan. Ini tempat untuk ibadah, ya. Jadi seperti itu. Ya, kalau bisa di luar dan jangan menggunakan fasilitas masjid. Intinya itu, ya. Ya biarlah mereka yang menitipkan ya, hewan kurbannya itu ke panitia, misalnya masjid mengadakan penyembelihan, ya. Biarlah mereka yang menanggung, bayar baik dari tukang jagalnya sampai plastiknya dan yang lain sebagainya. Biar mereka yang bayar dan mereka yang mengadakannya. Nah, kita sebagai panitia ya sifatnya hanya membantu mengurus dan membantu untuk membagikannya. Jadi begitu ya. Sekali lagi jangan gunakan fasilitas masjid untuk fasilitas penyembelihan hewan kurban. Itu tidak diperbolehkan. Jadi begitu, wallahu a'lam bishawab. Baik. Intinya adalah tempat penyembelihan itu ada tempat khususnya sebenarnya. Makanya kalau yang lebih aman di Indonesia ini, khususnya di Jakarta kan ada tempat penjagalan ya. Ya aksanya lebih baik langsung disembelihkan di situ. Ya, lebih baiknya. Kalau kita nggak punya tempat, kalau kita punya tempat misalnya depan rumah kita lebar ya silahkan. Ya, itu diperbolehkan, nggak apa-apa di rumah kita masing-masing. Nah, begitu. Ya. Taib. Jadi begitu ya. Kemudian yang berikutnya apa saja yang bisa dimanfaatkan dari hewan kurban? Pertama adalah untuk dimakan dagingnya. Yang kedua untuk disedekahkan kepada kaum fakir miskin. Yang ketiga untuk disimpan dagingnya. Gak apa-apa mungkin ketika ada 1-2 yang membantu untuk nguliti daging kambingnya, lah yang satunya ya sambil bakar-bakar buat nyate itu nggak apa-apa. Ya, kadang sebagian kita justru malah makannya nanti malam, ya itu sudah bukan sunnah lagi. Makanya saat itu ketika dipotong-potong, yang sebagian masak, jadi langsung bisa makan. Ya, memang sunnahnya begitu, dianjurkan seperti itu, ya, untuk dimakan dagingnya. Kemudian sebagiannya untuk disedekahkan ya, untuk kaum fakir miskin, dan sebagiannya untuk disimpan ya, itu diperbolehkan kalau mau dibagi 3. Atau misal Ustaz saya udah malas makan daging kambing, ini kan tujuannya untuk sedekah, ya boleh juga ya, disedekahkan semuanya. Namun kata Nabi SAW dianjurkan bagi orang yang berkorban itu dianjurkan untuk memakan daging kurbannya. Kan berbeda kan dengan tradisi kita, sebagian masyarakat kita justru malah orang yang kurban itu nggak boleh makan daging kurbannya. Wah, ya sayang Pak ya. Momen setahun sekali kita sudah ngumpulin buat nyembelih sapi ya, nggak makan ya kan, itu sangat disayangkan sekali ya. Jadi seperti itu ya. Jadi boleh dibagi 3 bagian, disimpan sepertiga, dimakan sepertiga, dan yang sepertiganya dibagikan kepada yang lain. Atau boleh dibagi semuanya juga nggak mengapa. Atau dibagi separuh-separuh ya, dimakan setengah kemudian dibagikan setengah, itu juga nggak mengapa. Itu nggak ada kewajiban, nggak ada tuntutan, namun anjurannya begitu dibagi 3. Jadi begitu ya. Andaikan mungkin tetangga kita kok ada yang nggak kebagian, ya nggak ada masalah ya. Kalau memang kita ingin yang sepertiganya kita makan dan sepertiganya kemudian kita simpan ya. Jadi begitu ya. Kalau memang nggak kebagian ya nggak apa-apa, dan tetangganya nggak usah ngomel-ngomel ya, kita cuman dapat baunya kambing doang gitu. Ya kalau nggak dikasih alhamdulillah ya nggak apa-apa, kalau dikasih alhamdulillah ya. Jadi rubahlah mindset kita sebagai seorang mukmin itu, jangan selalu berharap untuk diberi ya. Karena Islam itu tidak pernah mengajarkan meminta
Islam itu mengajarkan memberi, Pak. Ya, memberi itu tidak harus dengan harta, tidak harus dengan barang. Ya, memberi itu bisa dengan cara kita membantu seseorang dengan tenaga kita, itu pun dianggap sebagai memberi. Nah, jadi seperti itu. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, bagian yang tidak dimanfaatkan dari hewan kurban. 1. Tidak boleh menjual sesuatu dari anggota badan hewan kurban, baik kulitnya, wolnya, bulunya, dagingnya, tulang maupun selainnya. Tidak boleh. Ya. Ya. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, wala tabi'u luhumal hadi wal adahi fakulu wa tasaddaqu wastamti'u bijuludiha wala tabi'uha. Janganlah kamu jual daging sembelihan dan kurbanmu, makanlah, sedekahkanlah dan manfaatkanlah kulitnya, serta jangan menjualnya. Jadi begitu. Nah, ini yang dimaksud adalah orang yang berkurban, ya. Orang yang berkurban, bukan orang yang menerima daging kurban, Pak. Misal contoh gini, ya, maklumlah kita di lingkungan orang-orang kaya nih, tajir kan. Alhamdulillah nggak kurban, tapi karena dikasih sama tetangga, ya, hari itu juga lumayan kita dapat 50 kilo. Tetangga, saya bilang kan tetangga kan kaya-kaya nih, yang miskin sedikit dan kita diantaranya misalnya. Ya, jadi yang miskin cuma 1-2 orang. Ya, sampai tetangga kita orang-orang kaya nyembelihnya sapi semua lagi. Dapat 50 kilo nih. Ya. Buat apaan nih daging? Ya. Nah itu kita boleh untuk menjualnya kita karena yang diberi. Yang dilarang itu orang yang berkurban. Misal, yang penting kan sembelih. Udah disembelih nih jual. Ya. Lumayan. Ya, dibawa ke Gang Kanjil di pasar, dibuka deh. Biasanya sekilo 150, nih sekilo gocap 50.000. Ya, yang penting saya sudah berkurban dan dapat pahala kurbannya. Tidak, itu nggak boleh. Ya. Mau itu kulitnya lah, mau apanya, tidak boleh bagi kita yang berkorban itu menjualnya. Ya, jadi seperti itu. Ya. Kalau orang lain ya boleh. Misal yang biasa terjadi itu apanya, kulitnya, ya kan? Kulitnya kita boleh kasih ke orang lain, bukan kita jual. Ya. Jangan salah, jangan sampai begini. Saya jual nanti duitnya saya kasihkan ke masjid. Salah, kasihkan aja panitia masjid kulitnya. Jangan dijual. Adapun panitia masjidnya mau jual atau mau dijadiin karpet, urusan dia. Itu boleh, ya. Tapi kitanya nggak boleh jual. Ya. Sehingga kalau kita jual, faedahnya kan fulus sama kita nih, uang. Ya, jadi seakan-akan kita ini ya, memanfaatkan hewan itu untuk dijual, kemudian uangnya kita sedekahkan di masjid. Ini salah, nggak boleh. Tapi biarkan pihak masjid yang mengolah kulit tersebut. Terserah mau dia jual kayak, ya, mau dia jadikan beduk kayak, ya, urusan dia. Ya, yang penting kita berikan, bukan kita jualkan. Jadi seperti itu. Ya. Tayyib. Kemudian yang berikutnya, upah tukang jagal tidak boleh diberikan dari sembelihan tersebut. Misalnya begini, udah tukang jagalnya pala sama kulitnya deh, kagak usah dikasih misal duit, nggak boleh. Kalau kita mau ya sebagai hadiah untuk tukang jagal boleh, tapi kalau sebagai upah penyembelihan itu nggak boleh, Pak. Jadi upah penyembelihan itu ya kita keluarkan sendiri. Makanya dari awal saya sudah katakan, kalau kita menjadi panitia kurban dan banyak orang yang menitip hewan kurban, maka mintain untuk nyembelih dan mintain untuk plastiknya, serta mintain untuk pengolahan daging kurban yang mereka titipkan. Entah dari airnya dan yang lain sebagainya. Sekali lagi, jangan ambil dari masjid. Masjid kan punya umat, tahu masjid punya umat, tapi bukan untuk itu. Ya. Bukan untuk itu. Ya. Ya punya umat kembali ke umat, bukan untuk hewan kurban. Karena apa? Hakikatnya penyembelihan hewan kurban itu adalah individual.
Individual, meskipun nantinya diberikan kepada kaum muslimin, tapi individual. Jadi biar dia yang modal. Ya. Aduh bingung, ya. Udah beli kambing 3 juta, dititipin di panitia dimintain 300.000. Udah deh, aneh ambil lagi. Nah biarkan aja diambil. Karena alhamdulillah panitia nggak terlalu sibuk. Ya. Artinya begini, jadi panitia itu jangan, kalau kita bilang ya, kalau bahasa agak kasarnya itu, jangan maruk, pengen biar banyak yang nitipin ke kita. Duh, semakin banyak kita dititipin kan amanahnya semakin besar. Kok mau banget dititipin amanah yang begitu besar? Kalau ada kesalahan kita berdosa, ya kan? Kecuali kita nggak membuka panitia, ada orang yang nitip, bolehlah kita buka panitia nih. Berarti tanggung jawabnya besar jamaah. Ada sampai kambing yang udah disembelih kemudian dikuliti hilang. Ya. Dibawa kemana nih kambing? Ternyata dibawa ke rumah saya, Pak. Dimasak di rumah saya. Ya alhamdulillah berarti. Ya. Ada yang sampai begitu. Ya. Nah, kita yang dititipin. Ya. Karena kita membuka panitia kita bertanggung jawab. Hati-hati. Ya. Karenanya ya bukan berarti kemudian tidak boleh kita untuk membuka panitia hewan kurban, ya, akan tetapi menjadi panitia itu ya kalau memang nggak ada yang nitip ya alhamdulillah, justru malah amanah kita tidak semakin besar. Nah, jadi begitu ya, sekali lagi bahwa upah tukang jagal itu ya dikeluarkan dari orang yang mau berkurban tersebut. Ya, orang kurban tersebut ya. Syukur-syukur panitianya mengadakannya. Sudah mengadakannya ya, tapi yang lebih afdol ya upah itu ya diambil dari orang yang berkorban tersebut, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Di antaranya adalah pertama, menyembelih hewan kurban itu ternyata lebih utama daripada mengeluarkan sedekah dari harganya. Jadi misal pada hari itu kita punya uang 5 juta, kita sedekahkan, maka tidak lebih baik nilai pahalanya dibanding kita belikan hewan kurban kemudian kita sembelih hewan kurban tersebut, itu lebih baik. Yang kedua adalah jika sembelihan itu hilang sebelum disembelih, maka tidak ada kewajiban apapun atas kita. Ya. Jadi sebelum disembelih kok kambingnya kabur misalnya, ya sudah. Tapi tetap kita mendapatkan nilai pahala dari niat kita tersebut. Ya. Dan yang ketiga, dapatkah hewan kurban dipindahkan ke negeri yang lain? Ya. Sebenarnya pada prinsipnya tempat berkurban itu adalah negeri kita, di mana kita tinggal. Nah itu ya. Maka kalau sekarang ada kurban via apa sekarang? Online ya, ada kan ya? Ada itu kurban via online, artinya kita tinggal transfer berapa juta, nanti dia yang ngolah, dia yang bagikan gitu. Ya, maka sebenarnya ini kurang afdol. Ya. Kenapa? Karena harusnya kita lebih memperhatikan kaum du'afa dan masakin yang ada di sekitar kita. Kecuali di sekitar kita semuanya orang kaya, itu beda, ya. Beda lagi, bolehlah kita kirim di wilayah-wilayah yang memang membutuhkan, itu juga boleh. Ya, tapi kalau enggak ya kita lebih dahulukan warga kita dibanding yang lainnya. Ya, jadi begitu Pak. Ya. Tujuannya ya agar supaya mereka merasakan juga. Bayangkan makan daging kambing setahun sekali ya. Iya. Subhanallah. Ya. Nah, makanya perhatikanlah orang-orang yang dekat dengan kita, ya, itu lebih afdal dibanding kita memperhatikan orang yang lebih jauh dari kita. Ya. Tayyib. Berapa menit lagi Pak? Sekarang Isya-nya berapa Pak? 6 menit lagi. Subhanallah, saya mau bahas akikah ini. Mantap gak kira-kira? Ya. Baik ya, sedikitlah kita singgung tentang akikah sekarang. Kita masuk ke pembahasan akikah. Ya.
Jadi selesai pembahasan kita tentang masalah kurban. Ya. Jadi begitu. Kita masuk kepada bab akikah. Ya. Baik. Pertama kita bahas definisi akikah. Akikah itu asal kata dari kata al-aq, yang artinya adalah asyak wa al-qat', merobek dan memotong. Ada yang mengatakan sembelihan itu disebut dengan akikah karena dipotong ke kerongkongannya. Dinyatakan pula untuk rambut yang tumbuh di kepala bayi yang dilahirkan dari rahim ibunya, baik manusia maupun binatang ternak. Itu secara bahasa ya. Adapun secara istilah, akikah itu adalah hewan yang disembelih karena kelahiran anak sebagai rasa syukur kepada Allah dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Nah, itu akikah. Baik. Jamaah rahimakumullah, akikah ini disyariatkan. Tentunya ini pendapat umum para ulama ya. Karena banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang masalah akikah. Contohnya hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ma'al ghulami aqiqatuhu fa ahriku anhu daman wa amitu anhul adha. Seorang anak yang lahir harus diakikahkan, maka sembelihlah hewan karena kelahirannya dan singkirkan kotoran darinya. Nah, ini dalil hadis ya. Berarti menunjukkan bahwa akikah itu disyariatkan begitu. Ya. Kemudian secara singkat ya, siapa yang dituntut untuk melaksanakan akikah? Orang yang dituntut untuk melaksanakan akikah itu adalah bapaknya ya. Atau orang yang menanggung nafkah anak yang dilahirkan tersebut. Siapa nih yang menanggung nafkah anak ini ya. Makanya Hasan Husain kenapa yang mengakikahkan Rasulullah? Karena yang menanggung adalah Rasulullah SAW ya. Jadi yang punya hak untuk mengakikahkan itu adalah orang tuanya, bapaknya. Ya. Jadi begitu. Ya. Baik. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mensyaratkan terhadap orang yang dituntut untuk melaksanakan akikah adalah orang yang memiliki kelapangan. Ya. Yaitu ia mampu melaksanakannya dan memiliki kelebihan dari nafkahnya dan nafkah orang yang berada dalam tanggungannya. Jadi begitu ya. Kalau dia enggak berkelapangan ya maka tidak dituntut untuk menjalankan akikah. Misal anak dia lahir, jangankan buat akikah, buat bayar rumah sakitnya aja enggak ada. Jadi sampai anak itu jadi jaminan enggak pulang-pulang. Ada begitu. Ini mikirin buat akikah. Nah, kalau dalam keadaan demikian, maka tidak ada kewajiban bagi orang tuanya untuk mengakikahkan anaknya. Jadi begitu jemaah ya, perlu difahami ini ya. Jadi kadang sampai ada orang yang dituntut, ya, dia sudah meninggal udah diakikahin belum gitu, dihitung tuh ya. Giliran udah meninggal akhirnya anaknya yang ngakikahin bapaknya, kan kebalik. Anak itu nggak boleh ngakikahin bapaknya. Bapak yang ngakikahin anaknya. Insyaallah akan kita bahaslah pada pertemuan yang akan datang insyaallah yang lebih detail lagi tentang hukumnya dan kapan waktu yang tepat untuk akikah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan sebelum saya tutup kajian kita malam ini? Nah, kalau panitia tergantung orang yang menitipkan hewan kurban tersebut. Izin. Nah, harus izin dulu ya. Kalau di iya, harus. Makanya sebelum kepanitiaan itu ataupun ketika kepanitiaan itu dibentuk ya harus ada koordinasinya.
dengan yang lainnya. Tapi itu untuk dimakan untuk semua ya, bukan dimakan dimasak sendiri bawa pulang ya, bukan. Ntar ada yang sampai, karena begini terkadang ini, aneh kan panitia, ya. Aneh boleh dong ngambil banyak, itu juga nggak boleh. Kalau untuk individual, untuk dimakan bersama itu yang diperbolehkan, begitu. Kadang ada Pak ya, tentang panitia, kadang ngambilnya 20 kilo sendirian gitu. Subhanallah. Panitia apa ingin ngerampok ini orang. Gitu. Kalau setiap panitia boleh ngambil buat sendiri, kita bentuk panitia aja. Ada lagi Pak? Ini nggak apa-apa, nggak masalah. Dibagi rata aja nggak apa-apa. Bagi yang orang mampu yaitu sebagai hadiah, bagi orang yang nggak mampu yaitu sebagai apa, bentuk sedekah buat dia. Kan bagi non muslim ya berarti ini sebagai apa? Sebagai bentuk untuk syiar Islam. Ya kan? Kalau perlu yang non muslim kasih yang banyak. Ya. Aneh senang nih sama orang Islam nih. Kalau Idul Adha doang tapi ya. Kalau lagi ada demo-demo nggak senang dia karena macet ya. Boleh non muslim itu untuk melunakkan hatinya itu. Kadang juga ada non muslim yang nitipin hewan kurban ya, ada nitip hewan kurban ya. Tapi jangan dianggap kurban, itu bukan hewan kurban, itu hadiah. Andaikan pun antum mau sembelih sebelum hari raya pun nggak mengapa, itu bukan hewan kurban ya. Tapi kalau mau disembelih bareng-bareng sama ini ya juga nggak apa-apa. Jangan sampai Bismillah Allah Akbar ini kurbannya untuk encik ini ya, itu nggak boleh. Nggak boleh. Jangan. Itu hadiah. Sekali lagi bukan hewan kurban. Pemberian dari non Muslim itu hadiah. Gitu. Bismillah untuk koko ini ya. Non Muslim. Jadi begitu. Baik, kalau nggak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.